Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ekoy di channel Markoy. Oke, dalam video kali ini saya Ekoy ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi atau kejadian mistis yang masa lampau yang saya alami waktu tahun 2016. Kemarin adik saya sudah menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang berbau mistis. Mungkin yang belum menonton silakan klik di channel Markoy dan saksikan secara seksama cerita adik saya kemarin. Oke, dalam video kali ini sebelum saya menceritakan pengalaman pribadi saya atau lebih tepatnya kejadian mistis yang saya alami di tahun 2016 lalu, jangan lupa subscribe dulu di channel Markoy, like juga videonya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja. Dan judulnya itu Lukisan Berdarah. Kenapa saya namakan cerita ini Lukisan Berdarah? Karena mungkin ini yang saya alami itu semasa lalu. Dulu semasa saya sudah berhenti bekerja di satu instansi, itu tahun 2016 saya berhenti karena habis kontrak, dan di sana saya tidak melamar pekerjaan lagi karena memang susah ya kalau dulu cari kerja, ya mungkin sekarang juga susah, mungkin karena memang ada wabah yang melanda di negeri Indonesia ini. Dan semoga saja wabah yang ada di Indonesia disemogakan ditiadakan dan normal secara seperti tempo dulu. Amin. Oke, singkat cerita, dulu saya berhenti bekerja dan saya mulai 2016 tuh memang dulunya sih saya hobi melukis dan mungkin kayak coret-coret sketsa, terus coret-coret tembok, dan lama-kelamaan saya sudah terbiasa tuh kayak buka orderan melukis secara online, cuman nggak di luar tapi tetap di rumah. Dan singkat cerita, saya lagi semangatnya melukis, sempet tuh ada orderan yang memang dari luar gitu, cuman lewat guru saya yang waktu SMA gitu, SMK bukan SMA, saya dulu kan SMK, sekolah menengah kejuruan. Dan ada orderan tuh dari guru saya yang waktu SMK, katanya, "Kak, bikinin sketsa dong ibu sama teman-teman ibu." Katanya, "Oh ya udah Bu, berapa?" katanya. "Ya sekian." "Berapa kepala?" katanya. Saya kan dulu kalau misalkan ngelukis ngehargainnya itu per kepala aja. Jadi per kepala itu berapa gitu. Jadi digabung. Terus tingkat kesulitannya juga saya hitung gitu. Karena hasil karya ya termasuk lukisan, mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu sulitnya bagaimana, terus pengerjaannya itu susahnya itu seperti apa. Jadi banyak orang yang menyepelekan soal harga. Oke, singkat cerita, guru saya yang dulu ngomong ke saya, katanya, "Kak, bikin sketsa dong." "Oh ya udah Bu, berapa kepala?" 5 katanya.
tapi sama yang ibu satu katanya. Oh ya udah bu katanya, tapi ini lukisan buat dikirim ke luar katanya, tapi pihak pengirim. Oke, singkat cerita, dan saya itu mulai mengerjakan lukisan tersebut dan udah jadi saya kirim ke guru saya, dan alhamdulillah guru saya mengerti tentang adanya seni melukis dan ya memuaskan harganya gitu, jadi tidak menyepelekan soal harga lukisan saya. Oke, singkat cerita, saya lagi semangat-semangatnya ngelukis dan alhamdulillah tuh orderan banyak. Terus ada yang di luar kota juga. Tapi maaf, bukan masalah saya sombong dengan dengan yang saya bisa, tapi ya ini saya gitu, maksudnya karena uang bisa dicari dengan cara apapun, yang penting halal gitu. Nah, singkat cerita, udah orderan banyak. Terus akhir tahun 2016 baru mau ke tahun 2017, pertengahan tahun kalau nggak salah, pertengahan tahun, bulan apa ya saya lupa. Pokoknya di sana saya penasaran dengan adanya lukisan mistis gitu. Penasaran, saya lihat di media, pada bagus nih lukisan-lukisan kayak Prabu Siliwangi, terus macan putih, terus macan Siliwangi. Terus yang saya lebih penasaran lagi, kayak lukisan Kanjeng Ibu Ratu yang ada di pantai selatan. Nah, saya lihat lukisan itu bagus, keren, tapi saya nggak tahu nih yang lukis itu siapa, tapi saya lihat di media lukisannya bagus. Nah, dari sana saya mulai tuh jiwa seni saya tuh, anjir, ya cocok nih kalau buat nanti saya garap lukisan buat pribadi saya. Nah, di sana saya langsung nih mikir dulu, wah ini bagus nih, udah. Nah, di sana langsung, tapi kan sebelum saya melukis saya pikir panjang dulu, ini efeknya gimana, terus akan seperti apa gitu kan. Dan saya sebelum melukis Kanjeng Ratu Kanjeng Ratu Ibu, bisa dibilang Kanjeng Ratu Ibu, saya bilang dulu, izin dulu sama orang tua. Saya bilang, mah, lukisan halus ya, dilukiskan maksudnya asa halus gitu, cenah lukisan naon, lukisan apa, kata mama. Terus saya liatin nih yang di media, ini bagus katanya. Kaget, anjir, tapi nggak nyebut anjir, nggak bilang anjir. Oh anjir, ini lukisan serem katanya, jangan dilukis katanya, takut ada apa gitu. Nah, di sana saya langsung mikir lagi, anjir nggak diizinin, tapi dalam hati pengen sekali ngelukis Kanjeng Ratu itu, pengen sekali, nggak tahu kenapa. Nah, udah lewat beberapa jam kemudian, saya bilang lagi sama mama saya, mah, lukis ya, nggak apa-apa lah, nggak akan ada apa-apa katanya. Terus kata mama tuh, nggak boleh katanya, takutnya ada apa-apa gimana. Nah, setelah nggak diizinin, saya duduk lagi, istirahat lagi, mikir lagi. Terus saya bilang lagi ke yang lain, ke saudara, ke bibi, halusnya keren. Oh halus ya, nyobaan dilukis, mau nyobain dilukis. Jangan katanya, takut gimana, takut hal-hal yang gaib atau mistis kayak gitu. Kalau kata Sunda tuh bisa cilaka katanya. Nah, singkat cerita, gak diizinin lagi nih sama saudara saya. Bilang lagi, izin lagi sama kakek, sama nenek, sama yang lainnya juga. Sama, jawabannya sama, gak dibolehin, gak diizinin. Nah, di sana saya ragunya gini,
hati saya pengen ngelukis Kanjeng Ratu, tapi di sisi lain yang lainnya ya termasuk saudara-saudara, orang tua nggak izinin, jadi takut ada efek yang negatif ke sayanya gitu. Nah di sana saya mikir aja, habis mikir udah beberapa hari kemudian, emang saya jujur orangnya nekat, dan kalau misalkan saya udah dalam hati saya udah wah pokoknya ini bagus, harus punya kenangan, harus punya lukisan, yaitu Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Nah singkat cerita, udah tuh sembunyi-sembunyi saya ngelukis, saya hiraukan omongan-omongan yang orang tua saya bilang, enggak usah gini, semacam gak dibolehin lah, gak diizinin sama saudara gitu. Nah saya langsung nekat. Nah, dan waktu tahun 2016 tuh saya umur berapa ya, umur 22 atau 21 gitu, 21an lah kalau gak salah, umur 21an itu masih polos-polosnya gitu. Dan waktu itu saya belum punya gebetan atau pacar gitu, masih kayak menyenangi atau senang di dunia yang saya buat gitu ya, mungkin di dunia seni itu, yang seni lukis itu. Nah di sana saya nekat tuh mulai bikin lukisan Kanjeng Ratu Ibu, dan tanpa ada izin satupun dari keluarga saya. Dan saya bikin tuh kayak kampas, terus kayu. Nah sempet pas waktu saya bikin kan di teras rumah tuh saya bikin, sempet keluarga saya tuh nanya, bikin lukisan apaan katanya. Enggak, ini mau bikin lukisan gunung katanya, pemandangan. Oh ya udah, nggak apa-apa, asal jangan lukis yang kemarin kamu bilang ini katanya. Enggak jadi kok, orang takut ada apa-apa. Nah di sana saya bohong. Nah pas waktu saya proses buat kayak bingkai-bingkai lukisan kayak kampas, saya tata rapi, udah jadi. Dan waktu dulu saya kan minim modal gitu, jadi ya catnya itu bukan dari cat pada umumnya buat bikin lukisan. Itu catnya itu dari cat tembok kalau nggak salah, cat tembok yang 1 kilonya itu 7.000 kalau nggak salah waktu dulu. Nah udah pakai cat. Nah anehnya, pas saya mulai waktu ngelukis itu pas malam Jumat, bener-bener malam Jumat. Nah di sana saya mulai tuh simpen di basecamp. Kan dulu waktu saya muda saya bikin basecamp di atas rumah, kayak tempat teman-teman saya kumpul gitu, dan emang tempat saya juga pas mau ngelukis gitu, tempat ngelukis saya di sana. Nah pas saya simpen lukisan di sana, kayak kampas tuh disimpan di sana. Nah saya di sana langsung lukis. Pintu saya tutup jadi biar nggak ada keluarga saya yang ke atas. Nah udah, anehnya ini paling aneh, kalau misalkan saya ngelukis pasti ada sketsa. Mau itu lukisan apapun, mau itu gunung, mau itu manusia atau yang lainnya, pasti pakai sketsa, pakai pensil gitu, pakai pensil dulu. Dan yang ini yang paling anehnya, kenapa tidak pakai sketsa? Tidak pakai sketsa sedikit pun, dan langsung aja ditembak nih koas saya celupin ke dalam cat, terus kayak gimana gitu, kayak sadar nggak sadar lukis aja. Pertama mahkota itu nggak sama sekali pakai sketsa, nggak sama sekali. Nah di sana saya anteng aja, serius, fokus aja ngelukis. Nah pas beberapa jam kemudian teman saya ada
ke atas. Mungkin bilang dulu kali sama mama saya, orang tua saya di bawah, katanya pokoknya pas saya ngelukis ada teman saya tuh, berapa orang ya, 3 orang kalau nggak salah, 3 orang. Nah sempat saya juga berhenti ngelukis, nah saya salaman dulu sama teman saya. Nah, saya bilang santai aja dulu di sini, katanya ngopi-ngopi dulu, saya mau lanjutin lukis dulu, kata saya. Kata teman-teman juga, oh ya udah sok, katanya santai. Teman-teman saya ngobrol, saya lanjut ngelukis tuh. Teman saya juga bilang kayak gini, koy ngelukis naon maneh? Ini ngelukis apa, Kanjeng Ratu, katanya. Kaget semua. Oh, anjing lu, katanya. Sia mas cenah wawanianan ngelukis Nyiroro Kidul cenah, maneh hayang kumaha-kumaha. Kata saya, nggak apa-apa kok, orang lukisan ini doang, katanya, nggak bakalan ada apa-apa. Emang apa ya, hati saya mau ngelukis, nggak tahu kenapa pengen banget ngelukis beliau gitu. Nah pas teman saya bilang udah tuh, saya heroin dan saya lanjut ngelukis sampai badan. Nah teman saya ngobrol biasa, bercanda, dan anehnya teman saya ngobrol secara keras, tapi saya nggak mendengar teman saya tuh ngobrol tuh kayak rame gitu, nggak sama sekali, kayak anteng, sunyi, sepi gitu, kayak nggak ada orang. Nah saya aneh itu. Singkat cerita, udah tuh beres nih lukisan. Dan yang paling anehnya, lukisan ini saya mulai dari jam 7 malam, mungkin pada Isya saya mulai melukis. Beres itu jam subuh kalau nggak salah, jam 4:30. Nah jam 4:30 tuh udah beres.